Ya, ini selama 15 hari kalau kalian penasaran. Dan back gue kalau kelihatan ya. Oke, hello guys, kembali lagi sama gue. Nah, tadi kan gue udah latihan, jadi sekarang gue bakal share jadwal latihan gue. Nah, sebenarnya jadwal latihan gue itu tidak ditentukan sama kayak oh hari ini harus ini, hari ini harus ini, hari ini harus ini. Enggak. Tapi jadwal latihan gue itu tergantung kondisi fisik gue. Jadi itu terserah kalian, oke? Jadi di sini gue mau makan chicken, ya deh. Kan chicken ini udah ada karbonnya, terus udah ada proteinnya dari ayamnya. Ini tuh bagian dada. Hmm. Hmm. Tapi kelemahan chicken adalah ada minyaknya. Karena ini hari ini gue cheat day, udah masuk fase gue harusnya istirahat. Kalian tetap bisa makan sembarangan, yang penting diseimbangi sama olahraga. Nah, oke, gue bakal jelasin dulu. Selama gue latihan 15 hari rutin, gue mulai paham sedikit demi sedikit tentang cara kerja otot gue. Jadi selama 15 hari kalian gak penasaran kan sama hasil dari selama gue latihan? Nah, ntar gue telan dulu. Nah ya, jadi ini hasil dari latihan gue. Ya, ini selama 15 hari kalau kalian penasaran. Dan back gue kalau kelihatan ya. Ya, ini sedikit hasil dari 15 hari gue latihan. Untuk menghasilkan latihan-latihan yang seperti badan gue yang seperti ini, BB gue masih stabil di 56 sampai 57, 58. Nah, sekarang ada 58-nya. Kenapa? Karena gue mengkonsumsi air itu lebih banyak. Itu. Tapi kalau kebutuhan air lebih banyak dari kebutuhan di tubuh kita, itu bakal dikeluarin lewat kencing. Makanya kenapa kok orang-orang kalau minum air banyak sering kencing. Oke, gue mulai paham kok. Selama 15 hari itu gue mulai belajar. Sebenarnya semua latihan itu bisa dilakukan di rumah. Tapi kenapa kok gue masih nge-gym? Yang pertama, gue masih punya kuota bulanan. Yaitu gue masih punya member di gym. Mungkin kedepannya gue bakal banyak-banyak latihan di rumah dengan menggunakan barbel. Terus ya pokoknya banyak lah. Gue bakal spill nanti alat-alatnya apa aja. Sebenarnya kebanyakan pakai dumbbell juga bisa sih, dumbbell, barbel, entah itu apa namanya ya. Dan gerakannya itu lebih ke spesifik gitu kan. Karena gue udah menemukan oh ini caranya gini, oh ini caranya ini. Dan gue nggak pernah ganti-ganti variasi terlalu banyak. Jadi gue cuma nyoba variasi ini, misal variasi ini cocok untuk gue gitu, oke? Dan gue nggak pernah gonta-ganti. Oke, kita balik ke yang pertama dulu ya. Apa saja yang gue latih ketika gue awal hari? Nah, sebenarnya hari gue itu acak-acakan, serius acak-acakan. Kenapa? Seperti yang gue bilang tadi, gue latihan itu sesuai dengan kondisi badan gue. Kenapa gue bilang demikian? Karena gue tahu kondisi badan gue, dan itu cuma gue yang tahu. Kalau sesuai dengan jadwal terus kondisi badan gue belum pulih, misal nih gue hari ini pengen latihan back gitu kan, sedangkan back gue masih belum pulih, gimana sih cara atau ciri-ciri back itu udah pulih dari latihan yang kemarin? Yaitu yang pertama, kalian ngerasain kalau diginiin atau digerakin itu pegel nggak? Nah, itu yang apa ya, ciri-ciri apa ya, itu adalah sinyal dari tubuh kita, oh ini masih capek, jangan dilatih dulu gitu, atau jangan disentuh dulu, atau jangan dipaksa untuk kalian push terus gitu, enggak. Nah, makanya kenapa jadwal gue selalu mengikuti dengan kondisi tubuh gue. Ada orang yang punya jadwal, semisal hari ini back sama bicep, terus trap sama leg, atau leg sama perut gitu kan. Itu terserah. Tapi kalau gue pribadi, jadwal gue itu ditentukan dari kondisi fisik gue atau kondisi tubuh gue. Gue tidak pernah memaksakan tubuh gue seperti kayak hari ini harus ini, hari ini harus ini, enggak. Tapi sesuai dengan kondisi fisik aja gitu. Dan kalau kondisi fisik gue semisal fit semua gimana? Nah, gue bakal jelasin. Kalau kondisi fisik gue fit semua, gue biasanya bakal push semuanya.
sekaligus dan itu harus rata. Semisal gue hari ini latihan bicep ya, latihan bicep hari ini latihan bicep gue pakai 4 set ya kan, 4 set repetisinya berdasarkan seberapa mampu gue untuk mencapai untuk 4 set itu, dan itu semuanya gue bagi rata. Dan mana yang paling kena, nah itu yang gue istirahatin. Semisal dari back terus sampai dari bicep sampai back sampai leg, itu mana yang paling berasa. Semisal leg gue nih paling berasa gitu kan, oh berarti leg gue perlu diistirahatkan. Jadi gue tidak memaksakan gitu. Nah, sambil makan ya, karena gue habis ini mau keluar. Oke. Jadi kalau gue sih ngelatihnya seperti itu ya, tergantung dari kondisi fisik gue dan apa ya, pekerjaan gue masih menurut gue untuk begadang, makanya BB gue naik turun, dan gue sadar hal itu, makanya gue tidak berekspektasi untuk badan gue full harus gede gitu kan, enggak. Tapi yang penting gue melatih dan biar ada ototnya, tau nggak? Badan gue dulu sempat jadi karena gue jadi atlet gitu. Nah jadi gue sekarang pengen memulihkan itu kembali. Ya itu terserah kalian mau bikin jadwal latihan semisal hari ini bisa aja gitu. Kalau gue jujur bosen, tau nggak? Jadi gue tanya sama anak gym yang ada di tempat latihan itu, dia bilang dia ada jadwalnya gitu kan. Terus ada satu orang yang gue tanya, ternyata latihan itu boleh digabung, itu semua itu boleh gitu, asalkan kalian punya waktu, asalkan kalian kuat dengan hal itu. Nah maka dari itu, kalau kalian memang nggak ada waktu atau kalian belum fit kondisinya, ya udah latihan satu aja nggak apa-apa. Terus waktunya berapa jam atau berapa menit itu terserah dari kebutuhan tubuh kalian atau kebutuhan fisik kalian gitu. Karena ngelatih otot itu kayak lu melihara hewan, tau gak? Dia bertumbuh sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Kalau gue mainnya di berat, semisal beratnya hari ini gue pakai yang 30 kilo ya kan, untuk latihan back yang dicolokin itu kan di 30 hari ini. Gue awal cuman kuat 20 awal gue nge-gym. Sekarang gue udah mencapai 40 dan itu udah lumayan, tinggal ngenakin doang gerakannya. Sekarang udah pakai 40. Dan semakin naik, ciri-cirinya gimana? Yang pertama, repetisinya melebihi repetisi sebelumnya. Semisal lu cuman awalnya kuat 11, 12 ya kan, itu repetisi standar. 11, 12, 13, gue tandain dari itu. Kok di repetisi ini gue bisa sampai 21 nih gitu kan. Oh berarti gue naikin tuh BB-nya, kilo beratnya gitu. Gue colok ke 35. Di 35 ternyata di repetisi 9 sampai 10 itu udah mau filer. Nah berarti gue udah naik nih, udah next level gitu. Gue biasanya istirahatin 15 menit 10 menit sampai 15 menit ya berarti. Istirahatin terus gue coba lagi. Oh ternyata bener di 10 sampai 11 itu gue filer. Berarti gue udah next level. Dan besoknya coba lagi, masih begitu lagi, ya berarti gue masih harus latih di situ terus gitu. Terus sekarang main di berapa Ter kalau untuk back? Sekarang gue udah di 35 sampai 40. Kalau gue 35 belum filer, berarti gue naikin ke 40. Tadi gue coba, ternyata untuk back yang ditarik yang dari bawah itu 40, yang dari atas itu 35. Itu cara nandainya. Itu hanya ilmu goblok-gobloknya gue lah. Gue bukan ahli yang kayak Deddy Kobuser yang badannya gede, aderai gitu. Gue belum belajar sampai situ. Mungkin gue kedepannya bakal belajar sesuai dengan apa yang sudah gue rasakan. Terus soal makanan sendiri, kalian tahu lah ya, kalau gue lagi bikin video, gue makan ubi, gue makan chicken, gue makan ayam, gue makan telur, gue makan protein kayak dari tempe. Itu nggak setiap hari sebenarnya. Makan gue itu ya masih ada proteinnya, seratnya, karbohidratnya, terus kalorinya gitu.
Wah. Nah ini kalian kalau mau latihan jangan banyak alasan, jangan banyak mikir. Gue nggak bisa. Jujur dan fun fact, gue sampai sekarang nggak bisa latihan pull up. Nggak bisa. Karena gue nggak kuat angkat berat badan gue sendiri. Gitu. Dibanding gue latihan leg kan, kalau leg kan kalian tahu lah ya. Beratnya ditaruh di pundak, latihannya di kaki. Itu gue kuat ngangkat badan gue dan gue kuat ngangkat berat yang ada di pangkuan pundak gue gitu. Apa sih bahasanya gimana ya, itulah intinya. Dan kalau pull up itu kan mainnya di tangan, di back sama shoulder. Itu gue belum kuat. Gue biasanya 1, 2, 3 udah 1, 2, 3, tapi gue tetap latihan sekuatnya gue. Jadi jadwal latihan gue gimana tergantung kondisi badan gue, itu kuncinya. Ya udah, mungkin seperti itu aja. See you next video, bye.